Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Kita kita berkumpul kembali pada pertemuan Bible Study pada malam hari ini. Dan nggak kerasa ya teman-teman bahwa sejatinya kita sudah memasuki bulan yang baru lagi, bulan Agustus. Oleh karena itu kita untuk mengangkat syukur kita karena kita sudah uh, diberikan kesempatan dan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti acara ini dan juga dapat bisa terus diberkati sampai pada sekarang ini. Marilah kita angkat satu pujian. Yeah. If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terkekang oleh masalah saat prahara membangkitkan lamaran, pilihan di hadapan bingung ku rasakan, pada kasihmu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya hanya satu cara. Ku kecapi lalu ku resapi, kasihnya membara begitu berapi. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, yang memimpiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Memang suaranya agak sebagus yang penyanyi aslinya ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami semua di sini untuk dapat berkumpul dan dapat mengadakan firman yang nantinya akan dibawakan oleh Kau Ivan ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami agar sekiranya kami dapat mengikuti semua pengajaran, dapat mengikuti semua sharing yang akan diberikan, terutama yang mengenai Maria dan Marta ya Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
sebagai permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan Ko Ivan. Malam teman-teman, Shalom. Saya cek mic dulu, apakah suara saya jelas atau kekencangan atau gimana? Jelas sih. Jelas ya? Oke. Ya. Ketemu lagi dengan saya ya, kayaknya ini kali kedua ya. Yang pertama kali bulan apa? Waktu bulan lupa saya, bulan Mei atau apa. Tumben sepi. Aku nggak melihat muka-muka yang kemarin datang. Pada kemana mereka? Waduh, ini kebetulan juga kebetulan leadernya kita lagi mau persiapan tesis S2. Terus sama juga mungkin yang lain pada masih lagi belum pulang kantor sih, sama pada WFO kan. Oh, oke. Nah, apakah sekarang Bible Study kalian sudah offline atau masih online? Kebetulan kita sebenarnya sih hibrida sih. Jadi tergantung dari bisanya pewartanya. Jadi kalau misalnya itu ada yang bisa online offline, ada yang online aja gitu. Oke. Jadi kalau pewartanya datang ke sana berarti hybrid gitu ya? Hybrid ya. Oke. Shalom teman-teman. Kesempatan ini kita akan bicara tentang Maria dan Marta. Pasti tahu ya, Maria dan Marta udah bosan juga kisahnya. Iya. Cuman mari kita lihat dan gali lagi ya. Mari kita gali lagi apa yang sebetulnya nilai yang sangat dalam gitu loh yang Tuhan Yesus mau ajarkan dari kita. Kita buka dalam Lukas 10, 38 sampai 42. Ada yang mau membantu membacakan? Mari dibaca dengan perlahan-lahan dan gunakan imajinasi iman. Nah, jadi waktu membaca, ya posisikanlah diri kita ini melihat peristiwa itu. Oh, ada Maria, ada Marta. Berimajinasi aja, nggak apa-apa. Berimajinasi aja. Mari kita doa sebentar. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti firman-Mu. Terangilah hati kami untuk mengerti hikmat yang Engkau mau sampaikan melalui teks kitab suci ini. Supaya iman kami bertumbuh dan pengertian kami akan sabda Tuhan semakin bertambah, dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Jeffrey mau bisa bacakan buat saya? Lukas 10. Boleh. Ini sebentar. Di-share aja Jeff kalau boleh, di-share screen aja. Boleh. Lukas berapa tadi? 10. 10 ya. Ayat 38 sampai 42. Lukas 10, 38 sampai 42 ya. Baik. Oke. Maria dan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan mengisahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Kita akan banyak ngobrol-ngobrol aja ya. Kita berdiskusi bersama. Ada Maria, ada Marta. Udah bosan kan dengan cerita ini? Udah bosan belum Jeff dengar cerita ini? Ya, mana ya? Ya, bosan. Perikop ini paling sering kita dengar ya, Ko ya. Ini kok rame di sana? Kalian di mana nih? Oh enggak, ini di rumah masing-masing sih memang. Oh, oh sorry, saya laras tadi ya. Sorry. Aku pikir suaramu ada banyak dari itu. Oke. Sering didengar. Oke, good. Ya. Coba
kita gali. Siapakah Maria dan siapakah Marta? Yuk teman-teman. Siapa Maria dan siapa Marta? Ada Nah, yang tahu? Apa aja nggak apa-apa. kalau ini Marianya Maria Bunda Tuhan Yesus ya? No. Oh, Kak. Nggak apa-apa, Bible study kan kita lebih menggali kitab suci. Gitu. iya benar. Siapakah Maria dan siapa Marta? Ini Clue. berdua ini kakak adik ya? Betul. Clue-nya adalah masih ingat cerita Lazarus yang dibangkitkan Yesus? Ah, Siapanya mereka? Cerita Lazarus yang dibangkitkan Yesus, yang dia udah mati 4 hari itu loh. Apakah teman-teman familiar nggak dengan cerita itu? Ada Remi. Halo Rem. halo Bro Rem. Shalom, selamat malam. Belum. Ya nggak apa teman-teman. Keluarkan yang setahu kalian tentang kitab suci. Apakah kalian ingat Lazarus yang sudah mati lalu dibangkitkan Yesus 4 hari kayaknya. 4 hari. Kalau tahu, acung aja nggak apa-apa, resen. Nggak ada yang tahu nih, beneran, serius. Open mic aja nggak apa-apa. Jadi aku tahu. Kalau nggak tahu, nggak tahu. Kalau tahu, tahu. Gitu nggak masalah. Kita ngobrol aja, santai aja. Enggak. Lazarus. Enggak tahu sih. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak Lazarus? Nggak ada yang tahu ya? Ini bukan Lazarus. Oke. Nanti baca ceritanya di Yohanes. Di dalam cerita Yesus membangkitkan Lazarus itu ada nama Maria dan Marta disebut. Jadi menurut Injil Yohanes, Maria Marta itu adalah saudaranya Lazarus. Mereka 3 bersaudara. Oke. Tetapi di Injil Lukas tuh nggak ada cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi Lazarus itu cuma ada di Yohanes. Nah, Maria dan Marta ini adalah Maria Marta yang sama. Mereka yang sudah melihat adiknya Lazarus, adik bungsunya itu dibangkitkan Tuhan. Jadi menurut teman-teman, apakah Maria dan Marta ini kenal Yesus apa enggak? Pertanyaan saya gitu pertama kali. Yes or no? Kenal. Kenal. Dan kita tidak meragukan iman mereka. Karena mereka sudah melihat mujizat, bukan? Iya. Ya kan? Jadi mereka tuh sudah kenal Yesus dekat. Itu clue yang pertama. Maka kita lanjut dengan pendalaman yang kedua. Menurut teman-teman, setelah membaca cerita ini kita imajinasi loh ya, imajinasi. Tentu nggak ada jawabannya. Coba satu orang deh volunteer. Menurut teman-teman, bagaimana sih karakter seorang Marta begitu? Satu orang deh. Setelah membaca cerita tadi. Yuk, please teman-teman, satu orang aja, nggak apa-apa. Baca ceritanya. Menurut kalian, bagaimana karakter seorang Marta? Kayak apa sih orangnya gitu loh. Bayangin mereka berdua ketemu Yesus, lalu Maria ngelakuin apa tadi sesuai cerita tadi ya. Maria melakukan apa, Marta melakukan apa begitu. Ini kita perlu mengerti dulu gitu loh. Latar belakang ceritanya supaya bisa masuk ke lebih dalam lagi. Marta orang yang sigap. Aktif. Sorry, gimana? Aktif, oke. Oke, itu Marta ya. Sebelum itu aku mau menyamakan pandangan dulu bahwa cerita ini adalah Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta, ya, dan Yesus berserta murid-muridnya ya, artinya rombongan, banyak orang. Nggak tahu cuma 12, nggak tahu lebih, kan murid-muridnya katanya. Lalu Marta dengan inisiatifnya dia langsung siapin bakmi gitu kali ya, langsung beli aqua gitu, mungkin begitu kira-kira, langsung siapin segala sesuatu untuk menjamu.
Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria memilih duduk di sebelah Yesus. Maria memilih duduk di sebelah Yesus dan cuman mendengarkan Yesus gitu. Nah, itu jalan ceritanya gitu loh. Sampai situ aja. Lalu Marta kayaknya seolah-olah merasa apa ya? Mungkin dia udah ngasih kode kali sama adiknya Maria. Lu bantuin gua dong, gua kan capek. Siapin makanan nih, capek nih. Lu diam doang gitu. Seolah-olah begitu. Sehingga dia minta Yesus bilang kan, Guru, mintalah adikku ini membantu. Ya, mulai ada rasa jengkel gitu. Lalu Yesus bilang apa? Marta, Marta, kamu ini menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kata Yesus, kalau orang itu dekat dengan dia, itu adalah yang paling baik. Kira-kira gitu loh jalan ceritanya. Maka tadi Wastu ya bilang ya, Maria itu orangnya, Marta itu orangnya aktif dan melayani. Gitu ya Wastu ya? Iya. Tertebak dengan jalan ceritanya. Bagaimana dengan Maria? Yuk yang lain boleh, kasih pandangan. Kita berimajinasi, kita membayangkan kayak apa sih kira-kira Maria itu loh dengan kelakuan yang seperti ini gitu. Seperti apa karakternya kira-kira? Iya. Tebak aja, nggak ada salah benar, tebak aja nggak apa-apa. Satu kan dia itu ya, akan kayak gimana ya? Kayak kalau orang bertamu kayak dengerin orang kayak tamunya cerita gitu. Oke. Dia bertamu, dia mendengarkan tamunya gitu toh sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita mau apa ya, sedikit menyimpulkan begitu ya. Marta itu lebih mementingkan aktivitas pelayanan. Itu ya kira-kira ya. Marta itu ya, oke. Marta melayani Yesus sebagai tamu istimewa. Iya. Marta itu mementingkan pelayanan. Dia berpikir bahwa dengan dia masak, dia bikin bakmi gitu kali ya, kasih minum, kasih aqua, itu adalah yang terbaik menurut dia. Kira-kira dia mementingkan aktivitas, melayani, aktif gitu. Sedangkan Maria terbalik. Maria adalah orang yang mementingkan relasi. Makanya dia duduk di kaki Tuhan dan dia cuma mendengarkan aja. Ya, jadi ada dua kata kunci sebenarnya. Marta adalah orang yang mementingkan aktivitas, melayani. Tapi Maria itu orang yang mementingkan relasi. Sehingga dia memilih untuk duduk di sebelah Tuhan Yesus. Dengerin doang. Ya, ada dua ya. Yang satu aktivitas melayani, yang satu adalah relasi. Jadi dua orang ini mengalami keadaan yang sama toh, Yesus datang, tapi merespon dengan cara yang berbeda. Yang satu aktif melayani, yang satu mengembangkan relasi, cuma duduk aja. Sampai sini dulu nangkep gak ceritanya? Iya. Nangkep, kasih sinyal dong, kasih tanda dong biar kita tahu. Oke, nangkep? Nangkep. Sampai situ dulu ya, stop sampai situ dulu. Ngomong-ngomong tentang melayani ya, teman-teman ya. Ngomong-ngomong tentang melayani, siapa di sini yang sudah aktif melayani? Ya, semua yang di sini sudah pernah pelayanan semua, Pak. Di sini adalah pengurus atau apa ya ngomongnya, umat gitu? Campur. Umat. Pengurus dan mantan pengurus. Pengurus ya? Iya. Oke, pengurus. Berarti apa nih? Puji Tuhan, baru dari 2010 melayani Tuhan. Luar biasa. Remi. Kamu melayani sebagai apa, Remi? Awalnya saya masuk ke dalam lingkup anak muda, Mudika. Kenapa ya? Kenapa tuh? Halo? Oh iya, dengar tapi kecil suaranya. Oh, feedback, sorry. Kayak cabut colok ini kabel.
gitu kok. Jadi masuk ke OMK lah Mudika. Oke, OMK gereja ya San Mare ya. OMK lalu akhirnya sekarang kalian ini menjadi pengurus gitu ya. Oke. Sekarang menjurus ke OTK, OTK apa tuh? orang tua Katolik. Apa? Tua Katolik. Orang tua Katolik. Kan kalau OMK orang muda Katolik. Kamu udah married? Ya, nanti Akan ya. Oke lah. akan. Oke. Jadi kalian sudah melayani. Boleh dong satu orang lagi sharing lagi ada pelayanan apa, misalkan di gereja atau di komunitas atau di mana lah gitu loh, nggak apa-apa. Di lingkungan kayak apa kayak gitu, ada nggak yang mau sharing lagi? Di Donor Darah kok. Seksi kesehatan. Sorry, gimana? Seksi kesehatan. Seksi kesehatan gereja ya? Oke. Iya. Luar biasa. Ya, orang bisa macam-macam melayani lah ya, di dewan paroki lah, sebagai ketua lingkungan lah, atau mungkin di komunitas, di persekutuan doa, sebagai pengurus atau apapun. Namanya juga melayani begitu. Nah, saya mau bertanya sama teman-teman, siapa yang teman-teman layani? Boleh dijawab pertanyaan ini. Siapa yang teman-teman layani? Tuhan. Tuhan. Good. Ada lagi yang mau jawab? Yang pasti bukan setan jawabannya. Ada lagi nggak yang mau jawab? Orang-orangnya sebenarnya. Orang-orangnya. Terus siapa lagi? Keluarga. Atau gini, pertanyaan begini. Teman-teman sebagai pengurus gitu, kamu melayani atas nama siapa? Gitu pertanyaannya. Gitu. At the end melayani untuk siapa sebenarnya? Tadi melayani Tuhan ya, ya pasti jawaban tuh benar sebenarnya. Melayani Tuhan tuh benar. Kan kita mau menjadi apapun untuk kemuliaan Tuhan ya benar, betul. Pasti ujung-ujungnya melayani itu adalah untuk melayani Tuhan, benar. Mau jadi lektor lah, mau jadi apa ya, kita kembalikan ke Tuhan gitu loh. Karena kita bertindak atas nama Tuhan, kita melayani Tuhan. Betul. Tetapi pertanyaan kedua begini, apakah teman-teman pernah mendengar begini? Bedanya antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, mulai bingung kan? Melayani Tuhan versus melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang pernah dengar melayani pekerjaan Tuhan nggak? Kok hehe? Rem, apa yang dimaksud dengan hehe? Pernah dengar istilah itu nggak? Melayani pekerjaan Tuhan. Bingung, beda. Bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Begini, aku jelasin begini. Pada dasarnya orang melayani untuk Tuhan, betul? Ya. Tetapi ada suatu keadaan kita ini terjebak dengan rutinitas. Jadi sudah sangat fasih dalam melayani ya. Misalkan deh. Jadi multimedia gitu di gereja. Udah pinter lah, udah fasih lah. Ngeset sana sini multimedia di gereja, oke lah. Jadi secara pelayanannya kita sudah fasih. Tetapi kita tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Loh, beda kan? Bingung kan? Semakin bingung kan? Intinya begini. Teman-teman, kalau kita melayani Tuhan, ya, aktif melayani Tuhan, habis waktulah melayani Tuhan gitu. Tapi sebenarnya kita tidak punya waktu untuk, dalam tanda kutip ya, kita berdoa, membangun relasi. Itu kita terjebak dengan namanya melayani pekerjaan Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak kenal siapa itu Tuhan, berarti bukan Tuhan yang kita layani. Yang kita layani adalah pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu kan waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia, kan dia melakukan apa sih? Nyembuhin orang, ngedoain orang, dan segala macam kan. Dan kita kan mau bertindak seperti itu. Kita melayani Tuhan dengan cara yang beda lah ya, dengan jadi lektor lah, jadi di gereja, jadi ini, jadi itu, kita pelayanan ke rumah sakit. Itu kan kita melakukan pekerjaannya Tuhan. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, tetapi tidak punya waktu untuk mengenal Tuhan pribadi, itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan lagi. Hopefully gak bingung di sini.
Nangkep nggak maksud itu tadi? Itu bedanya melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Maka hubungannya apa dengan Maria dan Marta? Yesus bilang, Yesus itu mau disenangkan dengan cara apa? Seseorang itu membangun relasi dengan dia. Kayak Marta itu loh tadi. Kayak Maria. Seperti Maria. Dia bilang kan, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu apa? Tadi dengerin doang. Dengerin Yesus itu Tuhan tuh sudah senang. Jadi Yesus sebetulnya tidak perlu dilayani dengan disuguhin makan dan minum gitu loh. Bukan berarti itu nggak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi nilai yang pertama ya, yang kita mau gali dari bacaan Maria dan Marta, itu bukan berarti Yesus itu meninggikan Maria dan memarahin Marta. Bukan begitu sebenarnya. Tapi ada satu reminder buat kita semua bahwa kalau kita terlalu sibuk melayani, tetapi lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan, itu kita terjebak. Sehingga namanya bukan melayani Tuhan lagi, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kita lebih fasih melayani pekerjaan Tuhan ini, lebih fasih secara tugas tuh fasih banget, udah pinter, tetapi kita nggak kenal Tuhan Yesus itu siapa. Nah ini penting. Maka untuk orang yang melayani Tuhan, tidak boleh melupakan Tuhannya. Belajarlah jadi Maria. Nggak cuman Marta yang sibuk beraktivitas tadi, melayani, itu bagus. Tapi sebelum orang melayani, layanilah Tuhan lebih dahulu secara pribadi. Baru kita boleh melayani keluar. Itu poin yang pertama dari Maria dan Marta. Bagian yang terbaik adalah berada dekat di sisi Tuhan. Itu yang terbaik. Jadi penting untuk seorang pelayan Tuhan itu nggak cuma mikirin gimana melayaninya secara aktivitasnya, tapi memikirkan bagaimana harus mengenal Tuhan. Nah, Yesus aja memberi contoh loh, pagi-pagi berdoa loh sebelum melayanin. Kan sering disebut dalam kitab suci itu, Yesus pagi-pagi berdoa kepada Bapanya di surga, ya kan? Lalu dia baru keluar pelayanan sana-sini. Itu Yesus. Jadi pelayanan itu harus disertai dengan doa. Itu yang pertama. Sekarang kedua adalah gimana cara ngebangun relasi dengan Tuhan. Nah, itu tadi. Menurut teman-teman ya, Marta itu begitu fokus loh ya mendengarkan Tuhan ya. Dia fokus kan, dia berada di kaki Yesus dan dia mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Maka kalau orang mau membangun relasi dengan Tuhan, tirulah Marta. Caranya apa? Berikan seluruh fokus kita gitu loh. Maka kalau kita berdoa setiap hari, berilah waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan waktu sisa, bukan waktu yang disambi-sambi. Berikan waktumu yang terbaik, quality time. Waktu yang paling berkualitas. Orang pacaran aja kan kepingin tuh pacaran berdua kan, quality time kan. Tuhan juga pingin. Gitu loh. Apakah teman-teman sudah meluangkan waktu nggak ya? Misalkan setiap hari, ambillah waktu 15 menit sebelum ke kantor. Yang tidak diganggu siapapun. Nggak diganggu siapapun, itu hanya waktumu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan adalah berdoa dan membaca firman. Itu dinamakan dengan saat teduh. Saat teduh. Kenapa teduh? Karena saat-saat itu kita tidak diganggu orang sama sekali. Karena waktu itu kita alokasikan buat Tuhan. Pagi-pagi dong, orang belum pada bangun, mungkin keluarga kita duluan berdoa. Nah, kalau teman-teman melakukan itu, ya, berarti teman-teman sudah berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan. Jadi melayani Tuhan secara pribadi itu dilakukan dengan cara seperti itu, seperti Maria. Membangun relasi dengan Tuhan. Ya ada orang sih yang bilang, wah nggak sempet kok. Di busway deh gue doa rosario, dia bilang begitu. Well, ya nggak salah dan tidak berdosa juga, enggak. Tapi akan lebih baik kalau berikan waktu yang terbaik, bukan waktu yang disambi-sambi. Bukan waktu yang apalagi sisa malam ya udah ngantuk, tinggal tanda salib.
Tuhan saya mau tidur, amin, selesai. Nah, itu kan waktu sisa kayak begitu. Itu bukan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan gitu loh. Jadilah Maria, dengerin, fokus. Jadi berikan waktumu untuk Tuhan. Itu tadi poin yang pertama ya. Quality time dengan Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu nomor satu adalah punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan setiap hari. Kalau sudah, boleh melayani pekerjaan Tuhan. Nah, boleh. Maka percaya pelayananmu akan maksimal. Amin. Jadi pelayanan itu harus disertai dengan doa. Ora et labora. Itu message-nya dari Maria dan Marta. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan melayani. Kebanyakan orang ya secara refleks ya lebih gampang mana sih kalau disuruh milih? Disuruh beraktivitas atau disuruh tenang? Kebanyakan paling lebih sering orang akan cenderung merespon dengan bertindak kayak Marta. Contoh ya. Pagi-pagi bangun, wah jam kesiangan nih bangun kesiangan, langsung buru-buru mandi ke kantor. Nah, orang akan lebih gampang untuk bertindak seperti itu, lebih cepat bereaksi seperti itu daripada harus tenang dan hening. Itu sudah pasti pembawaan orang. Maka perlu jadi seperti Maria. Belajar untuk hening di hadapan Tuhan. Berikan waktumu untuk Tuhan. 15 menit ya satu hari. Cukup. Oke. Nah, lalu poin yang gini. Ada orang bertanya begini. Gimana sih caranya kita bisa rajin berdoa lah, rajin baca firman, konsisten. Gimana sih caranya? Apakah teman-teman ada yang mengalami kesulitan nggak dalam berdoa? Gak apa-apa, ngomong aja. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini caranya gimana begitu. Supaya tidak kesulitan dalam berdoa. Ada yang kesulitan? Iya, Remi. Saat teduh 15 menit, artinya waktu itu dikhususkan buat Tuhan. Mau ngapain terserah, mau berdoa rosario terserah, mau meditasi terserah, mau present worship terserah, dan baca firman gitu. Jadi waktu itu benar-benar kita tidak diganggu. Berikan waktu untuk Tuhan, bukan waktu yang disambi-sambi. Bukan waktu yang sisa-sisa, apalagi malam begitu, udah ngantuk, udah tinggal ketemu bantal, bobo gitu. Bukan. Belajar menjadi seperti Maria ya, memberikan waktunya buat Tuhan, dengerin. Jadi kita punya batin hening gitu loh. Mungkin kok kadang-kadang kita mungkin suka lebih bukan suka kayak terbata-bata gitu kok rasanya doanya gitu. Oh, oke. Itu kesulitan ya? Kesulitan kamu ya? Ya, gitu. Maksudnya kadang-kadang kita ke sesama manusia aja gampang, tapi kadang-kadang kita ke Tuhannya yang kadang-kadang salah nggak ya ngomong gini gitu. Oh. Oke. Aku memberikan tips kayaknya seperti kesannya ke sesama manusia gampang, tapi rasanya kok ngungkapin ke Tuhan tuh kok susah ya gitu kok. Oke. Apakah di San Mare ada yang mengadakan seminar hidup baru atau retret hidup baru nggak di sana? Baru aja selesai kok. Ada. Ada yang ikutan? Baru selesai. Oh ikutan, luar biasa. Nah berarti Wastu bisa cerita nih pengalamannya gimana? Sebenarnya kemarin itu bukan pertama kali ya, itu kayak ketiga. Oke. Cuma terus terang aja saya belum merasakan kayak langsung berubah gitu 180 derajat gitu. Perubahannya itu kayak
mungkin kayak orang makan lada ya. Jadi bukan kayak orang makan cabai langsung begitu sekali makan langsung pedesan gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya kesulitan juga menceritakan pengalamannya. Tapi yang pasti sih kalau yang boleh setelah saya refleksi kemarin-kemarin ketika saya belum mengenal itu saya agak alergi gitu yang dengan namanya PDKK. Terus kemudian saya ikut SHDR, terus saya sempat live in juga di tempatnya Romo Yohanes Karmel. Ya mungkin ya itu diubahkan sedikit demi sedikit tanpa saya sadari. Puji Tuhan. Sorry, sebelumnya ini Romo Wastu ya? Ini Romo ya? Bukan. Enggak, bercandaan itu. Deg-degan lo Rem, gak enak gua sama Romo. Soalnya kan kemarin ada Romo Andi ya, Frater Andi ya. Sekarang nggak ada. Iya. Jadi Cuma kelamaan. saya share pengalaman ya. Jadi aku itu ikutin SHDR, RHDR tuh pertama kali kayaknya 2007 kali ya, 2007. Jadi memang aku memang bergerak di pembaruan karismatik lah, karena memang komunitas kita itu kan dari Maria Yosef itu tadinya dari gereja Maria Bunda Karmel yang di Tomang sini. Kan. Nah, karena kami sudah pada merit, makanya kita mendirikan satu komunitas khusus pasutri Katolik gitu, tapi tetap dengan itu komunitas pembaruan karismatik gitu. Apa yang aku bisa sharingkan begini, saat Roh Kudus itu mengubah seseorang dan bekerja, maka terjadilah pembaruan di luar logika manusia. Kalau tadi Laras bilang, terbata-bata, ngerti banget. Dulu aku juga begitu, nggak usah terbata-bata. Kayaknya tiap malam itu doa cuman 2 menit, cuman setor muka gitu loh. Setor muka itu dalam arti, Tuhan, saya mau tidur, terima kasih untuk hari ini, amin, selesai, bobo, udah gitu. Setor muka kan, setor muka doang, itu cuman kayak formalitas gitu loh. Jadi tidak bisa menghidupi bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Nah, tetapi setelah mengikuti seperti SHDR tadi, pertama, kedua kali, banyak perubahan yang terjadi gitu lah, sehingga bisa berdoa dengan sepertinya gini. Cara pandang kita terhadap Tuhan itu tidak lagi seperti antara manusia dengan kayak bos gitu loh. Dulu aku begitu. Memandang Tuhan tuh, takut salah ngomong. Salah dihukum loh, salah jelek nilai lo. Jadi salah, pemikiran yang salah gitu di sini. Setelah ada perubahan itu, pola pikir berubah gitu loh, bahwa Tuhan itu bukan lagi bos kita, bukan lagi seperti hakim, bukan lagi seperti kayak polisi, tapi Tuhan itu teman. Nah, Tuhan itu teman. Itu yang beda. Nah, saya cuma punya saran gini ya Malaras. Mengikuti seminar hidup baru atau retret hidup baru itu adalah salah satu cara di mana kita minta Roh Kudus yang menjamah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah selalu seperti itu caranya? Enggak juga. Nah, setiap orang harus mengusahakan caranya sendiri. Cuman memang, ya cara yang cukup efektif itu memang, ya kayak itu, kayak seminar hidup baru. Kan kita didoain tuh, jadi ya efektif lah, karena sudah terbukti lah, sebenarnya begitu. Di Romo Yohanes juga boleh kita retret. Saya cuma punya tips begini. Yang pertama, kalau orang mau bisa berdoa dan membangun relasi sama Tuhan, kita harus sadar bahwa kalau kita bisa membangun relasi dengan Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, itu nomor 1. Sehingga kalau kita berdoa, yang nomor 1 mintalah setiap hari, Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hidupku, ajar aku berdoa. Itu aja yang kita minta tiap hari. Jadi yang nomor 1 kita minta Roh Kudus, karena kita tuh nggak bisa. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita berubah pakai kekuatan manusia, nggak bisa. Tapi kalau pakai karena Tuhan yang bekerja, itu sangat mungkin. Dan itu di luar nalarnya kita gitu. Kok tahu-tahu kita merasa kita berubah ya. Kita merasa kok tadinya doa itu setengah mati, susah gitu loh. Sekarang kok kayaknya kepingin gitu baca kitab suci. Nah, ada perubahan. Pelan-pelan ada perubahan. Itu karena Roh Kudus bekerja. Jadi nomor 1 tuh caranya mintalah Roh Kudus yang jamah. Kedua,
usaha manusia, pasti. Usaha manusia tadi dengan bangun pagi lah, misalkan. Jadi pertumbuhan rohani seseorang itu ditentukan dua hal ya teman-teman. Yang pertama itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan tuh ya diminta aja. Supaya Roh Kudus itu yang bekerja, diminta. Kita yang berdoa kita minta. Kedua, kita berusaha. Berusaha itu tadi dengan konsisten ya. Alokasiin waktu minimal 15 menit deh setiap hari untuk bersaat teduh. Konsisten gitu. Ada banyak macam doa kan, ada banyak ya kalau memang terbata-bata bingung ya udahlah doa rosario gitu atau belajar doa hening gitu. Doa hening. Doa meditasi kan nggak mau ngomong apa-apa tuh. Cuman ngulang-ngulang Yesus, Yesus kayak doa Yesus begitu. Ya, banyaklah cara berdoa, tapi prinsipnya satu. Orang itu bisa berdoa karena Roh Kudus sudah jamah. Jadi akan muncul dalam diri kita itu kok tahu-tahu kita kepingin dia mau berdoa gitulah. Seperti itulah kira-kira. Nah itu, kita perlu mengusahakan menjadi seperti Maria. Caranya minta kuasa kuasa Roh Kudus yang ubah kita. Poin yang terakhir yang aku mau sampaikan tentang Maria dan Marta. Ada kalanya kita ini sudah menjadi seperti Marta ya, sudah melayani. Rasanya oh Tuhan kan aku sudah melayani engkau gitu loh. Tapi kok kita merasa orang lain lebih sukses ya, lebih berhasil. Hati-hati kita terjebak menjadi seorang Marta. Kan Marta juga dalam tanda kutip dia iri ya. Dia iri karena dia doang yang bekerja gitu loh. Adiknya malah nyantai. Nah, hati-hatilah kita mulai terjebak dengan cara seperti itu. Apalagi orang-orang yang sudah lama melayani. Hati-hati. Karena orang yang sudah lama melayani itu cenderung merasa gue sudah tahu. Kok sudah melayani pergumulan masih ada. Nah, kadang-kadang terjebak dengan pemikiran seperti itu. Hati-hati. Bahwa hidup tidak selalu diukur seperti dengan cara pandang seperti tadi, enggak. Ya, jadi aku mau summary ya, teman-teman. Marta itu karakter orang yang mengutamakan aktivitas melayani, gitu ya. Sedangkan Maria adalah orang yang mengutamakan relasinya dengan Tuhan. Nah, hati-hati bagi orang yang sudah pelayanan. Anda melayani Tuhan, betul. Kita melayani itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saat kita tidak kenal sebenarnya siapa Tuhan itu yang kita layani, nah di situ kita terjebak. Bukan lagi melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Apalagi kita sudah sangat pintar dalam melayani, udah fasih dengan tugas-tugas yang dipercayakan ke kita, sudah fasih. Tapi kita belum kenal Tuhannya, yang punya ladang pelayanan. Nah, itu bukan melayani Tuhan. Tapi yang kita layani adalah pekerjaannya Tuhan. Hati-hati terjebak seperti itu. Sehingga kalau nggak mau seperti itu, kita perlu menjadi seperti Maria lebih dahulu. Punya relasi dengan Tuhan. 15 menit setiap hari deh. Saat teduh, berdoa, baca firman. Dan kalau rasanya susah, ya susah gitu berdoa ya. Males gitu kayaknya. Minta Roh Kudus yang jamah. Dan dengan kayak retret semacam SHDR atau RHDR itu membantu sekali gitu. Itu membantu sekali untuk mengubah hidup rohani kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati untuk orang yang sudah melayani lama terjebak menjadi seperti Marta. Terjebak dengan mempertanyakan. Mempertanyakan kok saya sudah melayani lama, kok berkat belum banyak gitu loh. Pacar belum ada, rumah belum punya, mulai menghubung-hubungkan dengan seperti itu. Mulai terjebak dengan yang namanya iri hati. Kira-kira seperti itu. Oke, dari saya permenungan Maria dan Marta cukup sampai sini. Apakah teman-teman ada yang mau nanya-nanya? Silakan, nggak apa-apa. Kok Ya. mau tanya, itu kan di cerita Maria cuma di saya sudah sempat tengok tadi yang Yohanes berapa itu. Ya.
dengan yang tadi pun Maria itu kayak kesannya kayak pasif gitu, nggak diceritakan itunya laboranya di mana gitu loh. Nggak, masuk gini. Laboranya itu diwakili dengan Marta. Oh, Jadi Maria dan Marta itu tidak berarti Maria lebih jelek dan tidak berarti Marta lebih rendah dan Maria lebih bagus. Jadi Marta dan Maria dalam diri kita harus berjalan sepaket. Tapi jadilah Maria dulu, baru jadilah Marta. Sebenarnya itu aja message-nya. Yesus tidak bermaksud merendahkan Marta, bukan. Tetapi nomor satu yang Yesus mau adalah bagian yang terbaik itu adalah dekat dengan Tuhan. Itu yang nomor satu, yang tidak akan diambil gitu loh, dia bilang. Pelayanan kita bisa hilang loh, bisa hilang kan? iya betul. Bisa hilang. Tapi relasi kita dengan Tuhan tidak hilang. Nah itu yang penting. Itu yang perlu untuk dibangun, nomor satu. Sehingga pelayanan ya teman-teman ya, kita jangan salah mengatur prioritas hidup loh. Nomor satu prioritas hidup kita adalah Tuhan. Nomor dua siapa? Keluarga. Iya. Laki udah punya merit, punya anak kan, ya istri anak gitu. Ketiga adalah pekerjaan. Keempat baru pelayanan. Nah jangan dibalik pelayanannya di nomor satu. Tuhannya nomor 4. Nah itu namanya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi nggak bisa juga kita terus kita udah punya relasi bagus lah sama Tuhan. Tapi suatu saat Tuhan tawarin nih, yuk kita melayani, kita lewat teman lah, kita diajak join komunitas, kita melayani, kita kemana. Terus kita egois, oh enggak, nggak bisa juga. Jadi harus satu paket berjalan. Berjalan bersamaan gitu loh. Berjalan bersamaan maka otomatis berkembang bersamaan kok, itu pasti. Semakin banyak kita, semakin bisa kita membangun hidup rohani kita, maka pelayanan kita juga maksimal. Dan sebaliknya, pelayanan kita semakin naik ke atas, kita akan tertantang untuk mengembangkan hidup rohani kita sama, saling berjalan gitu, saling berjalan. Ora et labora lah, saling berjalan itu. Begitu, semoga menjawab. Ya, setuju kok. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin agak keluar konteks ya kok ya. Gak apa-apa. Tadi kan saya ada sempat nanya di chat sih. Oh iya. Itu tadi kan Koko tanya ada masalah nggak dengan berdoa, dengan cara berdoa kan. Nah kita kan sebagai manusia kan nggak bohong ya, nggak mungkin kalau ada banyak permintaan, betul, harapan kayak gitu kita doa dan isinya itu kebanyakan memang meminta. Ya. Seperti itu kok. Kalau kayak gitu gimana ya kok ya? Maksudnya salahkah atau kurang tepat, kurang benar atau seperti apa gitu? Iya. Gini Remi, ini pertanyaan klasik yang sebenarnya juga aku mengalami dulu. Jadi yang namanya iman kita ya, kalau semakin bertumbuh sama Tuhan, itu kita semakin kenal Tuhan. Contoh apa yang dimaksud dengan semakin kenal Tuhan? Dulu juga aku merasa minta berhasil dalam studi lah, minta berhasil dalam pekerjaan dan segala macam. Seolah-olah kalau kita berdoa terus kita nggak minta, itu seolah-olah Tuhan nggak dengar. Tetapi semakin berjalannya waktu ya, kedewasaan rohani itu kan bertumbuh. Kita semakin kenal Tuhan. Apa yang kita kenal? Oh enggak kok, ternyata kita nggak minta aja. Tuhan tuh tahu. Jadi sebetulnya minta itu perlu atau enggak? Boleh. Nggak minta juga dijamin nggak apa-apa. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang kamu butuhkan. Nah, untuk bisa menuju ke arah sana, itu perlu mengusahakan bertumbuh secara rohani. Itu otomatis orang lama-lama akan
Itu tadi aku bilang, kalau Roh Kudus bekerja, perubahan kita itu kayak di luar nalar lah gitu loh. Kok tahu-tahu kita merasa kita berubah ya, cara pikir kita berubah, iman kita bertambah, seperti itu. Jadi kesanku tipku satu ya untuk Remi, meminta nggak salah, tapi ada baiknya kita belajar untuk lebih banyak memuji Tuhan daripada meminta. Lebih banyak untuk melatih itu gitu loh. Makanya kalau biasa kan kalau di persekutuan doa atau apa kan ada istilah praise and worship ya, kita nyanyi ya, nyanyi itu kan cuma memuji Tuhan gitu loh. Nggak salah meminta, itu nggak salah. Nanti pada suatu saat kalau iman kita sudah bertambah, kamu akan mengerti kata-kata itu tadi. Kamu akan mengerti. Jadi kita sudah semakin mengenal Tuhan lah. Perubahan itu terjadi pelan-pelan kok. Perubahan itu terjadi pelan-pelan. Tapi perlu diusahakan. Semakin kita memberikan waktu buat Tuhan, ya, secara otomatis, slow but sure, perubahan itu pasti terjadi. Slow but sure. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah iya kita konsisten mencari Tuhan? Nah, itu tadi yang harus kita jawab. Sudah memberikan waktu belum buat Tuhan? Jika iya, percaya. Pelan-pelan pasti berubah orang. Itu, semoga membantu Remi. Iya. Thank you kalau udah penjelasan dan diingetin juga ya, karena jujur sih memang kalau doa ya doa gitu. Cuman yang tadi Koko lebih tekankan itu benar-benar kayak menyediakan waktu benar-benar untuk Tuhan gitu, bukan cuman memuaskan hawa keinginan kita aja gitu dengan doa kita. Ya, aku jadi bisa memahami lah. Jadi yang paling penting emang konsistennya itu sebenarnya. Betul. Jujur, setiap hari konsisten 15 menit aja kok ya. Padahal dari 24 jam gitu. Nah, itu loh. 24 jam itu kan lama ya. Kita megang Instagram aja berapa lama gitu. Berjam-jam. Ini 15 menit aja lah sebelum bangun gitu. Bangun tidur. Jangan buka handphone dulu gitu, tapi cari Tuhan dulu. Buka Alkitab dulu. Yang terbaik tuh pagi hari menurut aku ya. Yang terbaik pagi hari. Cuman kan kadang ada orang yang ya beda-beda lah rutinitas. Cuma kalau aku memang membiasakan, karena jam pagi hari sebelum orang bangun adalah gak diganggu siapa-siapa. Memberikan waktu yang berkualitas untuk Tuhan yang gak diganggu siapa-siapa. Karena kalau udah telat berdoa, maka diketok anak mulai rame sana sini, kita mulai nggak konsen gitu loh. Doanya pun nggak konsen jadinya. Ya itu artinya memberikan waktu buat Tuhan yang berkualitas, ya carilah jam yang kita nggak diganggu lah, intinya begitu aja. Kalau pagi gitu kan mungkin dari baca Alkitab bisa dapat suatu pesan ya. Iya. Benar. Hikmat apa nih dalam untuk satu hari ini gitu. Benar. Iya. Memberikan kita bekal untuk menjalani seharian aktivitas. Iya. Aduh. Benar-benar kok. Dulu saya hampir setiap hari seharian. Cuman belakangan ini udah, saya semenjak sakit aja sih kemarin, jadi udah mulai berkurang. Yang COVID itu ya? Udah mulai tidak lagi gitu. Tapi ya emang ada rasa yang kurang ya. Benar-benar kayak ada hampa gitu. Ya, betul. Kalau kita sudah terbiasa sih lama, kalau ada yang hilang tuh nggak enak gitu kayaknya. Betul. Thank you kok untuk ini. Sama-sama. Silakan lagi, siapa lagi? Tadi juga terkesan juga tuh yang soal pelayanan itu, kok benar banget tuh. Kadang kita merasa udah pelayanan. Jadi kayak terjebak di rutinitas, tapi intinya sendiri itu kan kita melayani Tuhan ya, bukan melayani pekerjaan Tuhan tuh. Dahsyat sih itu, benar. Jadi
ketika kita apa sih ngerasa udah pelayanan nanti ujungnya itu kalau kita nggak benar-benar tulus untuk melayani Tuhan tuh kayak cuma terjebak rutinitas, pasti nanti endingnya kayak bertanya, kok gue udah lama pelayanan tapi berkatnya kok gini-gini aja gitu. Ya, aduh itu bagus sih. Itu. Kok mau tanya. Ya. Misalnya kan tadi udah lama pelayanan gitu kan. Terus misalnya ada merasa seperti kayak Marta gitu. Boleh nggak mundur sebentar misalnya dari aktivitas pelayanan yang udah dianggap rutin itu? Sorry. Boleh diulang? Sorry. Kan misalnya terjebak dengan aktivitas rutinitas pelayanan, kita bilang aja rutinitas ya. Terus udah merasa kayak kering, kurang, nggak ada sukacita. Nah, boleh nggak mundur sebentar? Kan kalau kita bilang kita perlu retret ya. Retret itu kan mundur sebentar. Jadi maksudnya kan ada yang bilang kamu berhenti itu atau enggak mundur bukan untuk berhenti selamanya, tapi untuk mempersiapkan langkah yang lebih jauh. Nah, itu boleh nggak kalau dalam pelayanan kok? Kalau konteksnya mundur dulu untuk ngecas diri sendiri itu sangat boleh. Ya, itu maksud saya. Boleh. Tapi yang jangan itu adalah resign. Gitu. Mungkin kalau ganti aktivitas pelayanannya mungkin bisa. Nah, itu juga gimana ya? Melayani itu seni ya. Maksudnya kayak saya gitu ya. Kayaknya juga nggak dikasih Tuhan tuh nganggur gitu lah, aku merasa gitu. Tahun 2006 2000 berapa ya? Ini kan aku udah jadi ketua lingkungan tuh 6 tahun gitu. Udah waktunya lengser dong. Udah waktunya lengser gitu. Iya, dua periode. 2 kali berturut-turut. Terus diminta jadi prodiakon. Gereja saya kan di Maria Kusuma Karmel tapi di Meruya. Iya, dekat sama kantor saya. Oke. Oh, dekat kantor. Iya, kantor di di situ. Cimory. Oke lah. Cimory Meruya ya, Cimory ya. Iya, betul Kak. Oke. Di situ oke lah, ya sudah, untuk periode depan ambil jadi prodiakon. Terus datanglah tawaran. Diminta jadi DPH. Aku mikir waktu itu, aduh, DPH itu kalau koordinator bidang kan sudah yang harus meeting rutin sama Romo gitu loh, udah yang paling atasnya. Tapi nggak ngerti, aku nggak merasa mantep gitu loh waktu itu, nggak merasa mantep. Kenapa? Karena pelayanan di komunitas Mayo ini juga kita pengurus, kita sering ada acara online begini gitu loh, entah pembekalan tim lah, entah meeting, entah komsel, entah komsel dengan umat, entah kita PD sendiri. Jadi kayaknya aku merasa ini kayaknya bakal berbenturan prioritas gitu loh, banyak kayak berbenturan prioritas. Jadi saya tolak waktu itu. Datang lagi tawaran untuk membantu di KWI. Di KWI itu ada punya program mereka yang di pedalaman, OMK yang di pedalaman. Itu mereka membutuhkan mentor gitu. Jadi diminta untuk mementori mereka 2 minggu sekali by Zoom. Nah, itu aku ambil. Jadi kalau pertanyaanmu adalah boleh berganti, boleh sebenarnya. Itu asal kita udah pikirin dulu dan kita kalau bisa ya, kalau pas kita ada mau tinggalin gitu, kita make sure bahwa sudah berjalan lah, atau sudah ada pengganti lah, intinya begitulah. Udah ada penggantinya, supaya pas kita tinggal kan kita meregenerasi orang juga. Gitu. Boleh, ganti boleh.
Jelas boleh, kayak aku gini kan udah akan berganti-ganti untuk di periode ke depan itu. Boleh. Itu. Semoga menjawab pertanyaanmu. Iya, masih kok. Ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya, saya mau ngajak teman-teman berdoa. Masih ada yang mau nanya? Kalau aku cukup, yang lain gimana? Cukup juga. Ya. Cukup, Oke. Pak. Oke. Mari kita berdoa. Oke. Saya ngajak teman-teman untuk nyanyi satu lagu ya. Tahu lagunya ya, menyenangkanmu ya. Ya teman-teman, mari tenangkan hatimu, pejamkan matamu. Ingatlah untuk menjadi seperti Maria. Tuhan mau disenangkan dengan cara kita tuh dekat dengan Tuhan. Karena bagian yang paling utama yang tidak diambil dari kita adalah relasi kita dengan Tuhan. Pelayanan, pekerjaan bisa hilang, tapi relasi kita dengan Tuhan akan selalu tetap ada. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
Ini kerinduan kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Kerinduan kami untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Engkau. Allah Roh Kudus, jamalah hati kami dengan kuasa-Mu. Berhembuslah dengan kuasa-Mu. Tambahkan kerinduan dalam hati kami untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan. Agar kami tidak terjebak dengan rutinitas hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, atau apapun. Agar kami tahu siapa yang Tuhan yang kami layani. Roh Kudus, ajar kami berdoa, bakar hati kami, semangat kami, supaya kami punya kerinduan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Ubah kami Allah Roh Kudus, ubah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai malam hari ini. Biarlah firman yang sudah Engkau tabur menjadi rema dan berbuah lebat untuk orang yang mendengarnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, aku kembaliin ke Jeffrey. Baik, terima kasih ya untuk Ko Ivan pada malam hari ini. Pengajarannya bagus sekali ya. Oke, sebelumnya kira-kira teman-teman apakah ada yang ingin didoakan? Atau bagaimana? Buat Janis sama buat mamanya Nius yang sakit. Tunggu sebentar, Jeff. Aku nyontek dulu sebentar. Buat mamanya Nius yang kena stroke dari terus buat Janis sama teman-temannya yang mau tesis tanggal 9 nanti mau sidang. Ya, baik. Oke. Ada lagi? Kalau sudah, kalau begitu saya akan serahkan lagi kepada rekan saya, Remi. Di tim doa juga aku mau S2 di UI hukum, mau ngetes ini supaya bisa lulus. Oke. Ini siapa ya? S50 siapa? Aku Shirley kayaknya deh. Oh, oke. Soalnya ya supaya aku bisa lulus. Ya, oke Shirley, thank you. Terus doain aku malam bisa tidur. Ya. Malam kok. Oke. doain malam bisa tidur. Ini Shirley yang biasanya apa? Iya, yang minggu lalu join kita offline. Oh. Minggu yang lalu belum. Hah? Oh, baru lah. Oh. Baru. Yang mana ya? Coba boleh dilihat nggak sih mukanya? Minggu lalu. Soalnya ada yang namanya Shirley juga nih. Iya. Kita mau perkenalan dulu nih untuk yang baru-baru ya, Jeff, sebelum ditutup. Baik, ya. baik. Sedikit aja supaya kita bisa saling kenal. Di sini juga ada kedatangan Arnold Nathaniel, boleh berkenan di off. Halo. Nanti kita boleh kenal nih, lebih lihat siapa gitu kan, Arnold. Kita bisa lihat rupanya gitu. Oke. Sebentar, Kak. Ya, Halo semuanya, terima kasih sudah diizinkan join PPD ke Bible Study hari ini. Salam kenal, saya Arnold, baru juga di San Mare, tinggalnya di tadi sih nanya ke sekretariat, katanya masuknya ke wilayah Regina, jadi salam kenal ya, nanti kalau ada event offline semoga bisa ketemu lagi. Oh ya, kebetulan kita ada minggu depannya adalah event hybrid ya.
Jadi bisa offline, bisa online juga. Oke. Oke, thank you kok. Nanti minta infonya kok ya. Ya. Pasti. Yuk. Iya, oke, thank you. Boleh tanya sedikit lagi, kayak Arnold tuh kuliah atau kerja sekarang, dan statusnya kalau boleh tahu. Biasanya kan anak-anak muda ya biasa ya kok ya kalau Sudah bekerja kok, masih single. Oke. Ya, thank you. Teman-teman yang perempuan tuh ya, dicatat baik-baik tuh. Canda ya. Tapi emang Iya kok, iya. Tapi emang ini sih ya, apa namanya, anak muda kan nggak munafik ya, kita di sini kalau misalnya yang single pasti cari pasangan yang seiman gitu kan. Semoga enjoy ya Arnold ya, join terus ya. Siap. Thank you Kak. Sip. Halo. Ulang tahun ya? Itu katanya Remi ulang tahun ya? Iya. Happy birthday. Semoga berkat limpah, sukses selalu. Oke. Cek tes. Ya. Masuk nggak suara gue aja? Masuk. Ya. Oh tadi ketik, sorry. Ya, nggak apa-apa. Boleh diulang. Ini saya manggilnya Kak Sherly apa Tante Sherly atau siapa nih? Tua banget ya. Sherly aja. Canda. Iya. Kayak aku tahu deh yang mana. Iya. Oke. Kak Sherly tahu dari mana nih Bible Study? Dari PDKK ya katanya ya. Jenis. Oh, Jenis kemana ya? Dari PDKK ya berarti ya. Aduh. Kak Sherly dari PDKK San Mare ya? Soalnya ini Bible Study kayaknya perlu. Iya, betul. Wilayah berapa? Namanya Bible Study. Soalnya apa ya? Kalau kita baca sendiri di rumah itu banyak pertanyaan-pertanyaan itu apa namanya ya? Timbul gitu pertanyaannya. Oh, iya memang. Kalau di Bible Study kalau ada pertanyaan langsung tanya. Jadi kalau Bible Study ini perlu banyak yang mesti banyak yang ikut deh. Jadi supaya kalau rame-rame orang yang ngumpul begini kan mungkin aja Roh Kudus berbicara kepada satu orang dan satu orang ada setan nutupin pikirannya, nutupin apa sehingga dari firman-firman Allah itu dibolak-balik. Kalau ada teman kan ada Roh Kudus yang mungkin lagi dihinggapin Roh Kudus jadi dia bisa meluruskan gitu. Kayak contoh saya kemarin itu apa namanya ya SHDR ya? SHDR, ya PDKK pada SHDR. Ya kan, tapi kalau saya lihat entahlah ya dunia ini apa namanya karena perkembangan zaman, perkembangan budaya, jadi ada kayak saya melihat aneh-aneh. Contohnya saya pernah ikut SHDR yang waktu lagi mungkin sebelum corona 2 tahun yang lalu. Itu disuruh latihan bla 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 bla. Saya berpikir hari ini setelah saya baca Alkitab itu bahwa waktu Pantekosta itu Roh Kudus datang dalam bentuk lidah api dan mereka bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti manusia. Artinya tuh bahasa roh itu tidak boleh dilatih. Itu adalah gift kalau menurut saya ya. Oke. Agak melenceng, maka
nanti suatu saat kalau bisa ada tema untuk bisa ya pelan-pelan bisa apa namanya bisa dibahas, bisa kita tadi kan sekolah ya, sudah sekolah itu kan kita dapat pengetahuan, dapat entahlah Tuhan mau pesan apa kan gitu kira-kira. Jadi sebenarnya Bible study ini saya pengen ikut karena kadang-kadang suka baca Alkitab itu kadang-kadang timbul pertanyaan dan saya nggak bisa jawab. Oke, Kak Sally siap. Kalau begitu silakan diikuti terus. Nanti kalau ada masukan untuk temanya, boleh ya nanti boleh ngomong sama disampaikan ke aku, Kayla atau Jeffrey. Ke tim saja, ke kami gitu. Ke Jenis juga ke saya ini. Oh ya, by the way, bersedia untuk nanti datang minggu depan. Kita kebetulan ada pertemuan offline-nya sih, jadi hybrid gitulah. Kenapa? Di mana, Pak? Di gereja San Mare. Oh, oke. Kalau San Mare masih bisa. Cuman kalau siang hari, sore hari kan saya kerja. Jadi malam-malam ini bisa. Kadang-kadang juga malam suka nggak bisa juga kadang-kadang. Gitu. Oh gitu. Apa-apa Kak Sally, kita memang jadwal rutinnya memang udah 7:30 malam setiap hari Rabu. Dan kita karena gereja sekarang udah bisa untuk onsite, ya. Kalau dengan catatan pewartanya bersedia, bisa kita onsite. Tapi kalau pewartanya baik ke online, masih prefernya online, ya kita online. Kita menyesuaikan dengan pewarta dan pengajarnya. Begitu ya. Oke Kak, makasih Kak Sally. Enjoy ya Bible study. Kalau bisa satu tema tuh ngebahas tentang ini bahasa roh, bukan bahasa roh ya. Aturan roh kan tidak salah menafsirkan berarti Roh Kudus itu memberi macam-macam ya. Jadi supaya bisa ada satu tema, saya ikut SAD itu 4 kali loh. Di satu kali aku online ini saya tengah jalan saya live, nggak saya ikutin karena bikin saya tambah rancu, bikin saya nanti lama-lama. Oke, baik. Kak Sally, suaranya agak feedback, nggak tahu dari mana, suaranya agak kurang terdengar jelas. Nanti untuk masukannya boleh disampaikan via WhatsApp. Nanti kita akan coba diskusikan dengan pengurus, ya. Itu nanti kalau memang nanti cocok dan pewartanya juga oke ya, berarti nanti temanya akan dijalankan. Maksudnya tema yang Kak Sally usul bisa gitu, dengan catatan pewartanya pun oke gitu. Itu aja sih Kak Sally ya. Kita tutup dulu kali, nanti kalau misalnya mau ada masukan bisa disampaikan. Oke? Kita tutup dulu. Mungkin ada yang mau didoakan selain tadi dari Kayla untuk Janis dan Nius. BTW nanti kalau pas doa nanti dibuat bisa di open ya, jadi kayak wujud gitu, soalnya kan gua mau doain lu juga, masa kan doain diri lu sendiri. Betul. Iya, nanti di open. Ya. Sip. Oke, kalau nggak ada lagi kita akan doakan, pokoknya nanti umum ya, saya juga doain untuk teman-teman dan keluarga teman-teman juga. Nah, kita doakan ya. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Ko Ivan yang telah berkenan ya untuk mengisi Bible Study. Ini mohon maaf kayaknya on the spot ya, diminta ya. Wah, luar biasa nih Ko Ivan, thank you banget kok. Sorry banget kalau misalnya jadi agak mendadak ya. Mohon maaf banget agak dadakan nih.
say thanks Nggak banget. apa-apa. Biasanya Kosong. Iya. Biasanya kita juga udah ketar-ketir kalau apa namanya, tapi saya selalu bilang ya udah coba aja dulu gitu. Siapa tahu ada yang pas bisa atau kosong gitu. Cuman kita minta maaf dulu. Nggak apa-apa. Emang yang sebelumnya batal ya? Untuk yang Agustus nyata yang Rabu ini kita agak miss, kita belum masukin ya jadwal pewartanya. Kebetulan kita malah yang minggu-minggu depannya malah udah. Oke. Tuh. Kadang suka hari libur misalnya tanggal 17 Agustus tanggal merah, kita biasanya emang ikutin libur gitu. Suka agak-agak miss. Ini kita baru pengalian tugas job desk sih. Jadi masih ada penyesuaian sedikit. Nanti kedepannya diperbaiki kok. Ada pengurusan baru juga sih memang. Thank you Ko Ivan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Ko Ivan. Sama-sama. Bosan-bosan ya Ko ya buat ya, misi. siap. Oke, kalau gitu kita akan tutup aja teman-teman ya. Pertemuan Bible Study kita malam hari ini. Seperti biasa kita akan naikkan sebuah pujian dulu untuk penutup. Kita naikkan hati hamba ya. Betulkah lagunya? Ya, betul Jeff. Thank you. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya mau mengajak teman-teman sekali lagi menyatakan lagu ini dengan iman teman-teman. Ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Katakan dengan imanmu, Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan, Kau bukan Tuhan yang
memandang harta hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Yesus. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dan Bapa Amin. Benar Tuhan bahwa kami hanyalah seorang hamba ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak melihat rupa, yang tidak memandang seberapa banyak harta yang kami miliki, tapi Engkau mencari, Engkau melihat hati kami Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan segala kelemahan, dosa-dosa kami ya Tuhan. Baik yang sengaja atau tidak disengaja Tuhan Yesus, yang mungkin sering sekali menyedihkan, membuat hati Tuhan sedih. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau ada Allah yang selalu mengasihi kami. Cintamu tanpa syarat untuk setiap kami Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dan menerima kami dengan segala kondisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih juga kalau pada malam hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan Bible study kami pada malam hari ini Tuhan. Dan terima kasih bahwa Engkau juga telah mengirimkan anak-Mu Ko Ivan yang telah menyampaikan firman-Mu yang sungguh indah dan luar biasa. Berkatilah selalu Ko Ivan ya Tuhan Yesus dengan rahmat kesehatan dan hikmat, juga kesetiaan Tuhan Yesus di dalam menjadi utusan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Ko Ivan boleh memberkati banyak anak-anak-Mu di luar sana Tuhan. Dan berkati juga Ko Ivan dan keluarganya Tuhan. Dan lindungilah senantiasa mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini juga Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk saudara kami Tuhan Yesus, untuk Janis Tuhan yang akan menghadapi tesis Tuhan Yesus tanggal 9 nanti ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan Yesus, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan untuk Janis Tuhan, berilah semangat dan Janis sehingga boleh memberikan, mempersembahkan hasil yang maksimal Tuhan dari apa yang Janis sudah usahakan Tuhan, sehingga hasil nanti boleh memuaskan dan bisa bermanfaat untuk kemajuan karir Janis ke depannya Tuhan Yesus. Dan juga kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang tua teman kami Tuhan, untuk orang tuanya Nius Tuhan Yesus yang terkena stroke ya Tuhan Yesus. Kiranya melalui bila-bila daripada Roh Kudus-Mu, Engkau menjamah Tuhan Yesus, sehingga orang tuanya Nius berangsur-angsur pulih Tuhan Yesus. Dan ketika sudah pulih total Tuhan,
boleh menerima kesembuhan daripadamu. Orang tua Nius boleh bersaksi dan demi memuliakan namamu ya Tuhan. Dan Engkau yang tinggikan untuk sekarang dan selama-lamanya. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Tuhan Yesus yang berkumpul di tempat ini, untuk keluarga kami, orang tua, kakak, dan adik. Lindungilah kami selalu, rahmatilah kami dengan kesehatan, dan hindarkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka, dan juga wabah virus corona, apapun itu Tuhan Yesus. Engkau menjaga, melindungi kami, dan menjauhkan kami sekeluarga dari segala macam virus penyakit ya Tuhan. Berkatilah kegiatan Bible Study ini, komunitas ini Tuhan Yesus, agar terus bisa menjadi perpanjangan alat-Mu Tuhan Yesus untuk memberkati setiap anak-anak-Mu yang haus dan rindu untuk mendalami firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mungkin melanjutkan aktivitas atau ada yang beristirahat malam. Berkatilah dan sertailah kami senantiasa agar pada malam hari ini kami bisa beraktivitas dan bisa beristirahat dengan tenang sehingga besok boleh bangun kembali dengan energi yang baru, energi yang segar dari apa yang sudah kami alami. Tuhan Yesus pada malam hari ini boleh bisa menjadi bekal kami untuk melangkah hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemuliaan hati-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, mungkin Jeff ada mau foto dulu mungkin? Oh ya. Oke, pastinya. Tadi sempat kelupaan harusnya. Oke, semuanya silakan untuk buka kameranya. Silakan. Kita foto dulu yuk. Arnold, Kela, Jen. Jenis datang. Dari tadi sih datangnya, Kak. Oh, dari tadi? Iya. Puji Tuhan. Cuma izin off the cam dulu lah, baru beres mandi soalnya. Nanti aja. Oke. Di klub Janis. Bu Shirley bersedia buka kamera. Shirley dan Bro Arnold foto bareng. Bersedia buka kamera. Ini first timer kita ketemu abadikan sejenak. Oke, ayo Jeff, silakan Jeff. Ada berapa gaya? Mari kita ambil dulu. Oke. Tunggu sebentar. Masih ada yang siap-siap. Kela tadi udah on, udah off lagi. Bu Shirley. Oh, sudah kita Shirley lagi ada ini kali. Kita ambil saja. Oke, baik. Soalnya buram Jeff, aku Jeff. Oke, yaudah. Jadi nggak jadi buram soalnya. Oke. Kita ambil aja. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Bagian terakhir 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you Jeffrey, thank you semua, thank you Ko Ivan untuk pengajarannya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Ko Ivan. Ya, thank you sama-sama. Semuanya selamat malam. Sama-sama, thank you. Yuk, aku izin live ya. Yuk. Izin tutup roomnya ya. Terima kasih untuk bersama pada malam hari ini. Thank you semuanya. Thank you. Selamat malam. Malam.